Baik pemirsa, terima kasih. Anda masih di Damai Indonesiaku dan kita masih bersiaran langsung dari Masjid Agung Syahrun Nur, Kecamatan Sipiro, Kabupaten Tapanuli Selatan. Dan sudah hadir bersama-sama kami di tengah-tengah, ada Bapak Bupati Tapanuli Selatan yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Doli Putra. Assalamualaikum Pak Doli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali. Ini masjidnya sangat indah sekali Pak Doli. Ya, Betapa ini kita melihat, Masya Allah, dari halaman depan ini seperti yang kita saksikan di layar kaca, drone kita juga mengambil gambar bagaimana halaman yang sangat luas sekali dan juga sangat indah sekali daripada Masjid Agung Syahrun Nur ini. Pak Bupati, seperti yang tadi disampaikan, kita sama-sama mendengarkan tausiah dari Kiai Haji Khalil dan juga Kiai Haji Sumarno, bagaimana kita diajarkan tentang rasa syukur yang sangat dalam sekali atas nikmat Allah diberikan kepada kita semuanya. Kalau Bapak Bupati sendiri sebagai pemimpin khususnya di Kabupaten Tapanuli Selatan, melihat dari konsep bersyukur itu seperti apa Pak Bupati? Silakan. baik, salah satu konsep bersyukur yang saya pahami adalah nikmat Allah Ta'ala itu dijadikan untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam hal ini saya sebagai pemimpin Tapanuli Selatan mengajak seluruh elemen masyarakat Tapanuli Selatan, dari unsur TNI kita, Polri kita, Kejaksaan kita semua, masyarakat, mari kita membangun Tapanuli Selatan yang begitu tadi sudah disebutkan, alamnya subur, lokasi kantor ini begitu indah, untuk membangun sesuai dengan ketentuan masing-masing ataupun kapasitas masing-masing. Dalam hal ini kami sangat berterima kasih bahwa elemen-elemen syukur yang kita pahami ini sudah berjalan sedemikian rupa di Tapanuli Selatan. Kita hidup dalam suasana yang beragam. Dalam arti ada juga penduduk muslim, non-muslim, tapi kita rukun dan damai. Tahun 2018 Tapanuli Selatan ini mendapatkan anugerah dari Bapak Wapres sebagai salah satu daerah yang bisa menjaga toleransi umat beragama, diterima di istana Pak Wapres. Kemudian kita dalam hal ini memaknai syukur, kita bisa menggerakkan seluruh elemen masyarakat ini bergabung bersama, bagaimana bangkit lebih cepat bersama rakyat kita membangun. Dalam hal ini kami berterima kasih ada investasi dari luar Tapanuli Selatan masuk membangun Tapanuli Selatan, memanfaatkan alam dengan baik sedemikian rupa. Ada PT Agincourt Resources yang memang saat ini dia bertugas untuk mengelola sumber daya alam berupa tambang emas yang ada di sini. Kemudian North Sumatra Hydro Energy yang kita juga mintakan mereka agar mengelola air, nantinya mereka akan beroperasi. Termasuk elemen-elemen perbankan pun kita juga ikutkan bagaimana bisa membangun masyarakat dengan baik. Dalam hal ini kami berterima kasih kepada Bank Sumut yang selalu memberikan kepada masyarakat sebuah pembiayaan yang menguntungkan, tentunya bisa menjadi sarana untuk mempercepat pembangunan itu di Tapanuli Selatan. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, betapa sumber daya alam daripada Tapanuli Selatan ini sangat luar biasa sekali. Ini yang sangat-sangat harus dan juga patut kita syukuri. Kalau kita juga melihat sejarah mungkin Pak Bupati, banyak sekali tokoh-tokoh agama dan juga tokoh-tokoh pahlawan luar biasa yang dilahirkan dari Tapanuli Selatan. Kemarin kita sempat berbincang-bincang, mungkin bisa diceritakan kembali nih Pak Bupati, bagaimana Pak Bupati? 72 tahun umur Tapanuli Selatan tentu bukan sebuah umur yang ringkas. Baik. Banyak tokoh nasional sebenarnya yang lahir dari negeri Tapanuli Selatan tercinta ini. Sebagaimana mungkin teman-teman HMI ataupun KAHMI, Profesor Lafran Pane pendiri HMI itu adalah lahir dari Tapanuli Selatan di Pangurabaan. Kemudian masyarakat Sumatera Utara sudah sangat familiar dengan jargon Marsipature Hutanabe, membangun kampung sendiri. Itu kurang lebih saya mendengar waktu umur SD oleh almarhum Raja Inal Sregar. Beliau mengumandangkan itu untuk bagaimana masyarakat Tapanuli Selatan, masyarakat Sumatera Utara di perantauan untuk membangun Sumatera Utara. Bahkan sejak tahun 88 sampai sekarang itu didengungkan, kalau sudah mendengar martabe, Marsipature Hutanabe, itu masyarakat Sumatera Utara umumnya, Tapanuli Selatan khususnya sangat merasa hidup dengan semangat yang disebutkan oleh almarhum Raja Inal Siregar tadi. Kemudian kita ketahui banyak sekali Gubernur Bank Indonesia dulu ada juga bermarga Siregar, para menteri di kabinet-kabinet dulu pembangunan eranya Pak Harto, bahkan mungkin sampai Pak SBY, bahkan Pak Jokowi pun ada juga yang beririsan dengan Tapanuli Selatan. Jadi daerah ini pada dasarnya memang masyarakatnya ketika ingin maju, mereka keluar dari
daerah ini membangun, dan tentu dengan semangat untuk membangun kembali kampung, kita ajak mereka untuk melihat ini loh Tapanuli Selatan. Maka ayo sumbangsi apa yang bisa Bapak Ibu berikan untuk membangun Tapanuli Selatan yang lebih baik tentunya ke depan. Itu yang kami dengungkan kepada masyarakat Tapanuli Selatan di luar. Baik, Masya Allah, Kiai Sumarno dan juga Kiai Khalil, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati kita betapa luar biasa sekali apa yang dihasilkan bumi dari, tadi kita bilang negeri di atas awan ya, karena ini sangat tinggi sekali posisinya dan juga sangat dingin sekali ini hawanya. Masya Allah luar biasa sekali. Tadi juga Pak Bupati menceritakan betapa banyak tokoh-tokoh pahlawan yang dilahirkan dari bumi Tapanuli Selatan ini. Ya Khalil, mungkin bisa ibroh yang bisa diambil dari dan juga makna syukur yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini. Iya, dengan potensi pertanian, potensi orang-orangnya yang religius, saya pikir inilah potensi bagi pemimpin untuk memaksimalkan. Yang pertama tentu ketika kita mensyukuri nikmat, ya pasti mengakui bahwa itu dari Allah. Kita tidak minta, kita juga tidak menyiapkan, tapi Allah yang memberikan kepada kita. Tinggal yang kedua, setelah pengakuan itu kita melakukan sesuatu yang baik, ya termasuk juga area-area yang bebas untuk kita berinteraksi antar masyarakat, untuk membangun komunikasi yang baik. Saya pikir termasuk acara pengajian. Nah, hari ini bahasanya Kiai Sumarno, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Ada nikmat yang baik seperti ini disiarkan lewat TV One. Disiarkan lewat publikasi-publikasi. Dan setelah itu kita mengakui bahwa Indonesia ini kaya, alamnya kaya, masyarakatnya juga orang-orang yang bermartabat. Tinggal bagaimana kita bisa memaksimalkan yang lebih baik untuk membangun bangsa dan negara. Niatnya jangan salah, ketuhanan yang Maha Esa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Kiai Sumarno mungkin mau menambahkan, silakan. Tadi saya sudah jelaskan, komponen bersyukur itu ada 3, baru 1, kemudian yang kedua sudah terjawab oleh barusan oleh Kiai Khalil, bagaimana at-tahaddus bin ni'mah batinan, bagaimana kita merelasikan itu nikmat batinan wa zahiran. Tapi yang ketiga yang lebih menarik tadi sudah disampaikan, al-isti'anah biha bita'ah, menggiring itu nikmat untuk menuju ketaatan kepada Allah. Menuju ketaatan kepada Sang Pencipta adalah merupakan tanggung jawab daripada pemimpin wilayah. Maka Allah bilangkan tadi dalam Al-Quran, in syakartum wa amantum, jikalau kau mau bersyukur dan mau beriman, Allah akan tambahkan tuh nikmat. Tapi sebaliknya kata Allah, daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa azagallahu libasal khawfi wal ju' bima kanu yasnaun. Allah contohkan satu negeri yang tadinya mereka negeri yang aman, limpah ruah, lojinawi, sugi mukti, kertara harja, segala macam Allah berikan kepadanya, cuman gara-gara satu fakafarat bi an'amillah, dia dapat nikmat, dia kufur nikmat, bukan menggiring taat kepada Allah. Kita bersyukur, warga Tapsel harus bersyukur punya bupati seperti ini. Menggiring umatnya, bikin pengajian, duduk bareng-bareng. Walaupun kita hidup yang namanya di sini dengan komunitas yang beragam, ada muslim dan non muslim, tetap kita saling menghargai dan saling menghormati. Ini diarahkan dulu buat manusia menuju taat kepada Allah. Bagaimana dia akan mengerti nikmat yang Allah berikan kalau dia tidak tahu kepada Allah? Bagaimana caranya? Man arafan nafsa faqad arafa rabbah. Kita tahu diri kita, baru kita kenal pencipta kita. Oh ternyata dia kata kayak Khalil Mapis, kau tidak akan tahu sehat kalau nggak ada di Allah kasih sakit. Lantaran dia tadi kufur dengan nikmat Allah, fa'azagallahu libasal khawf wal ju'. Hidup penuh dengan ketakutan. Yang perang di Rusia, yang ketakutan kita. Yang berantem di sono, yang kebingungan kita. Apa sebabnya? Tadi karena kufur nikmat. Insya Allah kita berfalsafah dengan Pancasila.
ketuhanan yang Maha Esa. Itu jati diri bangsa kita, nggak bakal kita bisa rubah. Karena kita tetap bersyukur kepada Allah, kita akui kita harus menuju kepada Allah. Ridho Allah yang kita cari. Kalau sudah Allah ridhoi kepada kita, belahan bumi manapun boleh terjadi pertikaian, peperangan, insya Allah Indonesia tetap dalam kedamaian. Amin ya robbal. Ya Rabbal. Asalkan tadi menuju taat Allah, rajin ngaji, rajin ibad, sering sodak, rukun sama tetang, setia sama keluar, amanah dengan jabat, amanah dengan jabat, insya Allah. Masya Allah, luar biasa sekali. Ini saya sangat apresiasi sekali Pak Bupati atas antusiasme dari warga Tapanuli Selatan, dan kita tahu bahwa keberagaman ada di sini. Ada muslim, ada non muslim, namun kerukunan sangat-sangat terjaga. Ini bagaimana Pak Bupati bisa menjaga kerukunan dan juga Masya Allah nikmat yang sangat luar biasa sekali ini. Silakan Pak Bupati. Salah satu desa di Tapanuli Selatan ini dulunya adalah sumber dari bangkitnya agama non-muslim. Dan itu bertahun-tahun mereka rukun dan damai, sehingga sudah tertanam bahwa antara muslim dan muslim itu adalah bersaudara dengan diikat dengan falsafah yang menjadi sebuah aturan yang tak terus di masyarakat. Jadi dalam hal ini kami melihat itu saja yang kita tumbuhkan. Ada kita pengetua adat, ada kita tokoh agama baik muslim dan non muslim. Kita sering berdiskusi, berdialog bagaimana kita bawa ke depan Tapanuli Selatan ini. Karena tidak akan mungkin pemerintah sendiri tanpa melibatkan unsur lain dari masyarakat. Unsur pemerintahan ya, unsur masyarakat dalam hal ini tokoh-tokoh masyarakat, tokoh budaya, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, ibu-ibu semua kita dorong bersama untuk membangun Tapanuli Selatan ini. 72 tahun Tapanuli Selatan kami mengambil jargon pulih lebih cepat, membangun bersama rakyat. Rakyat itu tidak kita pilih-pilih yang mana, tapi rakyatlah yang mencintai Tapanuli Selatan, yang memang betul ingin bangkit. Apalagi kita ketahui COVID baru saja berlalu, pandemi, namun ke depan ada harapan ataupun kekhawatiran resesi ekonomi. Rakyatlah yang bersama-sama Tapanuli Selatan membangun Tapanuli Selatan ini jauh lebih baik ke depan. Itu yang kami sering sekali ajak untuk unsur masyarakat untuk berdiskusi dan berdialog. Masya Allah, melibatkan masyarakat, kemudian juga merangkul masyarakat, menggerakkan masyarakat, dan juga termasuk salah satunya intens berkomunikasi dengan masyarakat. Inilah yang dilakukan oleh Bupati Tapanuli Selatan sehingga terjaga terus keberagaman yang ada di Tapanuli Selatan. Pemirsa, menarik, nanti kita di segmen 4 kita akan berdiskusi dan juga berdialog, mengajak para jamaah di sini memaknai rasa syukur apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku, sesaat lagi kami akan kembali.